Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Berjumpa lagi dengan Bu Yovita. Kita akan belajar bahasa Indonesia bersama. Materi kali ini yaitu membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang menjelaskan cara-cara untuk memahami teks eksplanasi. Nah, kalian masih ingat tidak pengertian dari teks eksplanasi itu apa? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, yaitu fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks yang disajikan harus sesuai dengan fakta. Fakta itu artinya adalah hal yang benar-benar terjadi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan meliputi 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. 3. Ubahlah gagasan utama menjadi kalimat efektif dengan bahasamu sendiri. 4. Setelah itu, rangkailah kata-kata tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu dan mudah dipahami. 5. Pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, kesimpulan merupakan pendapat terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian sebelumnya. Nah, silakan kalian buka buku Bu Pena 5C halaman 7. Di situ ada contoh paragraf. Pernahkah kamu merasa panas tubuhmu? Tentu kamu pernah meletakkan tangan di kening ketika sedang demam. Dalam kehidupan sehari-hari, ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda atau ruang dikenal dengan istilah suhu. Permukaan tangan kita tidak dapat mengukur suhu dengan akurat. Terdapat suatu alat yang digunakan untuk mengukur suhu secara tepat dan dapat digunakan secara internasional, yaitu termometer. Termometer memiliki suatu satuan standar antara lain Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasanya menggunakan termometer dengan satuan Celsius. Nah, dari paragraf tersebut, ringkasannya menjadi suhu adalah ukuran panas atau dinginnya suatu benda. Setiap benda atau ruangan dapat diukur suhunya menggunakan termometer. Ada banyak satuan ukuran untuk mengukur suhu, yaitu Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Untuk kesimpulan dari paragraf tadi, yaitu, jadi panas atau dinginnya suatu benda dinamakan suhu. Suhu dapat diukur menggunakan alat bernama termometer. Ada berbagai macam satuan ukuran termometer yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi satuan yang umum digunakan adalah satuan Celsius. Nah, materi selanjutnya yaitu membuat kesimpulan dari teks eksplanasi. Nah, kesimpulan dari pernyataan. Di sini Bu Guru mempunyai dua contoh, 2 pernyataan dan 3 pernyataan. Silahkan kalian perhatikan dan pahami. Kesimpulan dari 2 pernyataan. Pernyataan 1, panas dapat mempengaruhi perubahan suhu benda. Pernyataan 2, panas juga dapat mempengaruhi perubahan wujud benda. Nah, kalau kalian perhatikan dari pernyataan 1 dan pernyataan 2 di situ sama-sama menjelaskan bahwa panas itu dapat mempengaruhi perubahan. Kalau perubahan yang pernyataan pertama itu suhu, pernyataan yang kedua wujud benda.
Jadi kesimpulannya menjadi panas dapat mempengaruhi perubahan suhu dan wujud benda. Kesimpulannya. Lanjut, kesimpulan dari 3 pernyataan. Pernyataan 1, manusia mengkonsumsi makanan untuk beraktivitas. Pernyataan yang kedua, makanan diubah menjadi energi panas. Pernyataan 3, panas dihasilkan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Nah, dari 3 pernyataan, kita tarik kesimpulan menjadi dalam aktivitasnya, makanan yang telah dikonsumsi manusia diubah menjadi energi panas dan biasanya dikeluarkan bersama keringat. Untuk tugas, silakan kalian kerjakan. Ayo berlatih, Bu Pena halaman 12 dan 13, nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalian kerjakan di buku tugas. Untuk pertemuan kali ini, Bu Guru kira sekian. Untuk kekurangannya Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.